Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Salam sehat, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Willy Yonas dari Lifestyle Medicine Department Rumah Sakit Advent Bandung, menjumpai Anda kembali dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita. Program ini membahas 10 hukum kesehatan yang mudah dan murah untuk dipraktekkan. Bagaimana kabar para pendengar semua? Saya harap para pendengar semua boleh dalam keadaan yang sehat, ya masih terlindung dari COVID-19, boleh masih melakukan protokol kesehatan, karena pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Saya harap apa yang saya sudah bagikan untuk beberapa minggu lalu, boleh mulai dipraktekkan, ya. Apakah itu mengenai olahraga, apakah itu yang mengenai ultra processed food, apakah itu merubah pola hidup secara keseluruhan ya, bukan dari apa yang kita makan saja, tapi jam tidur kita juga, seberapa aktif kita bergerak, dan juga seberapa sering kita berolahraga, apakah hidup kita penuh dengan stres atau tidak ya. Karena di saat pandemi COVID-19 juga, banyak juga orang yang menjadi panik, ya mereka khawatir. Tapi ingat buat para pendengar semua, dan ini juga adalah merupakan satu hal yang perlu saya ingat terus, bahwa kita boleh selalu berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan juga mempunyai malaikat-malaikatnya yang bisa melindungi kita. Baik, tadi saya singgung sedikit mengenai kesehatan mental, ya apakah itu khawatir, apakah itu stres di tengah pandemi ini, apakah itu dengan situasi ekonomi yang kita hadapi dan lainnya. Tapi hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental, khususnya hubungan makanan dengan kesehatan mental. Loh bentar, emang ada ya hubungan antara makanan, apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, yang tubuh kita cerna, ada ya hubungannya dengan kesehatan mental kita? Ini yang akan kita explore bersama-sama, kita akan pelajari bersama-sama. Nah, sebenarnya dari mana sih hubungan apa yang kita makan dengan kesehatan mental kita? Nah, kalau kita ngomongin hubungan makanan dengan kesehatan mental, kita itu harus ngomongin soal gut microbiota atau bakteri usus kita. Nah, buat para pendengar sekalian, mungkin sudah pernah dengar dari episode-episode sebelumnya atau melalui internet, ya, kabar-kabar tentang kesehatan terbaru, bahwa di dalam organ-organ pencernaan kita dari mulut sampai ujung yang terakhir ya, dari di lambung, di usus halus, usus besar, kita itu dipenuhi dengan bakteri-bakteri. Sebenarnya tubuh kita itu penuh sekali dengan bakteri-bakteri. Nah, ini yang disebut dengan gut microbiota, gut microbiome, atau juga bakteri usus ya. Ini salah satu hal yang sangat menarik karena penelitian-penelitian mengenai gut microbiota tentang bakteri usus kita ini akhir-akhir ini menjadi sangat banyak. Ya, saya juga mendapatkan sebuah kesempatan ketika saya di Amerika Serikat melakukan kerja praktek waktu itu di Washington DC. Juga salah satu yang kita lihat, kita teliti adalah perubahan di bakteri usus. Orang-orang yang overweight, udah gitu turun berat badan, apakah ada perubahannya? Nah, ini salah satu fakta aja yang menarik. Ternyata bakteri-bakteri usus yang ada di organ pencernaan kita ini ada kira-kira sekitar 1000 spesies bakteria. Ya, bakteri banyak sekali ya. 1000. Udah gitu, mereka itu jumlahnya sekitar 10 kali dari jumlah sel tubuh manusia. Sekali lagi saya sebutkan, mereka
jumlahnya itu sekitar 10 kali dari jumlah sel tubuh manusia. Wow! Kadang ketika saya membaca fakta ini dari penelitian-penelitian yang cukup baru, kadang saya berpikir, kalau misalnya jumlah bakteri di tubuh kita manusia ini 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sel tubuh manusia itu sendiri, ini sebenarnya tubuh kita yang mengendalikan bakteri usus kita, atau bakteri usus kita ini yang mengontrol juga kesehatan kita. Nah, ini banyak sekali yang sudah diteliti dan ternyata peran dari bakteri usus kita kepada kesehatan itu besar sekali ya. Jadi kita semua punya peliharaan, jumlahnya miliaran yang ada di bakteri usus kita. Jumlahnya itu adalah sekitar 100-an triliun bakteria ya. 10 kali dari jumlah sel tubuh manusia, 150 kali jumlah gen manusia, dan kira-kira 1000 spesies. Ya, itu saya ulangi sekali lagi. Kita punya banyak peliharaan. Peliharaan kita adalah bakteri-bakteri di organ-organ pencernaan kita. Ya, khususnya di usus besar, itu daerah yang memiliki paling banyak. Hubungan antara bakteri usus ini dengan penyakit-penyakit tidak menular ya, seperti diabetes, seperti hipertensi, itu banyak sekali. Mungkin itu akan kita explore, kita pelajari bersama-sama di acara Hidup Sehat selanjutnya ya. Jangan lewatkan juga acara-acara itu. Dan tapi yang hari ini kita mau bahas adalah hubungan bakteri usus ini dengan kesehatan mental. Apa hubungannya? Nah, yang kita tahu selama ini, sejauh ini, bakteri di usus kita itu kira-kira ada 2 macam ya. Bisa dibagi menjadi dua kelompok. Ya, ada bakteri usus yang baik yang melakukan hal-hal yang baik buat tubuh kita, tapi ada bakteri yang buruk yang melakukan hal yang kurang baik untuk tubuh kita ya. Nah, pastinya kesehatan mental kita itu bisa improve atau bisa membaik atau tetap dalam kondisi yang baik ketika bakteri usus kita itu yang baiknya banyak. Nah, kenapa? Ya, saya mau kutip ini dari website American Psychological Association. Ya, mereka mengatakan seperti ini. Bakteri usus yang baik juga menghasilkan ratusan neurokimia yang digunakan otak untuk mengatur proses fisiologis dasar serta proses mental seperti pembelajaran, memori, bahkan suasana hati, mood kita. Misalnya, katanya, bakteri usus memproduksi sekitar 95% serotonin dalam tubuh ya. Serotonin ini adalah hormon bahagia yang mempengaruhi suasana mood, suasana hati, dan juga aktivitas GI atau gastrointestinal tract atau saluran pencernaan. Yang saya mau tekanin dari kutipan ini dari American Psychological Association, bahwa bakteri usus yang baik kita ya dapat menghasilkan hormon serotonin yang dapat mempengaruhi suasana hati kita. Wow, bukankah ini luar biasa? Makanan yang kita makan ya dapat mempengaruhi bakteri usus kita, sehingga bakteri usus kita ini dapat mempengaruhi suasana hati kita. Ya, di sini bukannya saya bilang juga kalau kita makannya sehat, pasti kita nggak pernah stres atau depresi, karena penyebab gangguan dalam kesehatan mental pun banyak sekali ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, ketika memang kerjaan kita lagi banyak banget, tetapi dengan mengkonsumsi makanan sehat, ini pun akan dapat membantu tubuh kita selalu memiliki kesehatan mental yang baik, gitu ya. Performa dari kesehatan mental kita ini bisa menjadi baik. Ini sangat menarik. Nah, mungkin yang ditanyakan, apa makanan yang perlu kita makan sampai bakteri usus yang baik ini dapat memproduksi hormon serotonin ini? Satu hal yang kita tahu, bakteri-bakteri usus yang baik itu makanan favoritnya adalah serat. Ya, serat ditemukannya di mana? Serat itu bisa ditemukan di makanan-makanan nabati, ya, dari sayur, buah, bermacam ragam itu semua, ubi-ubian ya, seperti ubi, singkong, tales. Itu adalah makanan-makanan favorit daripada bakteri usus ya, seperti kacang merah, kacang hijau, tempe.
itulah makanan-makanan yang sangat disukai oleh bakteri usus yang baik, sehingga bakteri usus yang baik ini dapat memproduksi hormon serotonin yang baik sekali untuk kesehatan mental kita, untuk suasana mood hati kita juga. Ya, kalau dibandingkan dengan makanan-makanan hewani dari daging-daging, susu, telur, keju, mereka tidak mengandung serat, ya. Jadi serat itu hanya bisa didapatkan di makanan nabati. Oke, serat otot pada daging itu bukan serat ya, itu berbeda. Sekali lagi, makanan favorit dari bakteri usus kita adalah serat dari makanan nabati. Nah, ini juga serat itu sangat kurang atau bahkan tidak ada juga di makanan-makanan yang ultra proses. Ya, makanan-makanan bungkusan, makanan-makanan kemasan itu tidak membantu kita untuk memiliki suasana hati yang lebih baik. Tetapi ketika kita makan makanan nabati yang sealami mungkin, seutuh mungkin, itulah makanan yang disukai bakteri usus kita, sehingga kita boleh memiliki suasana hati yang lebih baik. Ini banyak sekali juga penelitian ya dari yang hal-hal lainnya, yang salah satunya banyak dilakukan di Amerika Serikat. Ketika di satu perusahaan asuransi, ya, Geico itu salah satu perusahaan asuransi di Amerika, mereka coba diubah pola makannya ya oleh peneliti, ya, oleh mentor saya, Dr. Neil Barnard waktu itu. Mereka membuat program makan sehat, ya, untuk orang-orang yang sudah memiliki diabetes. Makanannya diganti menjadi makanan-makanan nabati yang alami, yang seutuh mungkin. Dan menarik sekali, diabetes mereka membaik, ya, dengan makanan seperti itu. Tetapi ada yang lebih menarik lagi yang terjadi. Ternyata mereka yang mengikuti penelitian ini melaporkan juga bahwa banyak sekali yang symptoms atau gejala depresinya, stresnya, kegelisahannya itu jauh juga lebih membaik. Ya. Ini masih dipertanyakan juga apakah ini efek langsung dari makanan atau ketika kondisi seseorang seperti diabetes ketika itu membaik, mereka juga otomatis akan menjadi lebih senang, bukan? Ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal diabetes, Rumah Sakit Advent Bandung juga sedang membuat sebuah program dari Lifestyle Medicine Department yang namanya Terapi Mandiri Hidup Sehat untuk Diabetes. Jadi selama 12 minggu, Bapak Ibu yang memiliki diabetes atau sudah memiliki faktor resiko, akan kita pandu dengan dokter spesialis penyakit dalam kita, dokter ahli gizi, ya, spesialis gizi klinik. Udah gitu ahli gizi, kita akan memandu Bapak Ibu selama 12 minggu masak sehat yang cepat dan enaknya kayak gimana, yang untuk diabetes, udah gitu olahraganya bagaimana. Nah, itu sangat menarik. Bila ada yang tertarik, boleh hubungi saya, Willy Yonas, di 0811-218-3003. Ya, bagi yang tertarik. Baik, ada penelitian yang selanjutnya juga, ya, hubungan makanan dengan kesehatan mental. Ini penelitiannya dari Inggris, ya. Ada 3.400-an orang yang ikut. Ketika mereka dilihat dari banyak hampir 3.500 orang ini, orang-orang yang makan makanan yang utuh, yang whole food, ketika dibandingkan dengan orang-orang yang banyak mengkonsumsi makanan yang proses, orang-orang yang makan whole food, makanan yang utuh, itu memiliki 26% resiko lebih rendah untuk terkena depresi. Ketimbang dengan orang-orang yang banyaknya makan processed food, memiliki 58% resiko lebih tinggi untuk terkenanya depresi. Ini cukup menarik, ya, penelitian dari Inggris ini, bahwa ketika kita makannya lebih banyak makanan yang alami, ya, itu bisa membantu kesehatan mental kita, resiko terkena depresi pun lebih rendah, ya. Jadi yang disenangi oleh bakteri usus kita sehingga mereka akhirnya bisa memproduksi serotonin, ya, yang mempengaruhi mood kita itu adalah serat, ya. Kalau bisa dari karbohidrat yang kompleks, ya, misalnya nasi merah, nasi hitam, ada ubi, singkong, tales, ya, makanan pokok yang seutuh mungkin, itu akan lebih baik. Dan itu akan dicerna oleh bakteri usus kita, ya. Serat-serat ini mereka akan membuat sesuatu senyawa yang namanya short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek,
ya seperti ada namanya seperti butirat, asetat, propionat, ya semua ini memiliki sifat neuroaktif dan dapat juga masuk ke dalam otak dan darah, dan mereka memiliki peran ya di dalam tubuh kita yang luar biasa. Short chain fatty acid ini, ya asam lemak rantai pendek. Mungkin itu kita akan bahas lebih dalam lagi di episode-episode berikutnya ya di program Hidup Sehat ini. Dan juga ini cukup menarik, dari salah satu penelitian terbesar di dunia, Adventist Health Study, ya mereka meneliti orang-orang Kristen Advent di Amerika Serikat, dan mereka membandingkan orang-orang Kristen Advent yang vegetarian dan juga omnivora yang masih memakan daging. Ini menarik, mereka di konklusi dari penelitiannya mereka menemukan bahwa orang-orang yang vegetarian memiliki mood yang lebih baik dibandingkan dengan omnivora di antara orang Kristen Advent. Ini cukup menarik, ya. Ini menunjukkan sekali lagi apa yang kita makan bisa sangat berperan dalam kesehatan mental kita, ya. Tapi sekali lagi, seperti yang waktu itu pernah saya sharing mengenai olahraga juga, bahwa olahraga juga bisa meningkatkan kesehatan mental, ya, bukan hanya dari makanan. Makanan merupakan salah satu saja, ya, salah satu saja. Jadi sekali lagi, kayak yang kita promosikan selalu di program Hidup Sehat ini adalah 10 hukum kesehatan, ya banyak sekali faktornya. Kesehatan mental itu penting sekali, dengan dari jam tidur kita, ya, hubungan sosial kita, tapi makanan itu adalah salah satu faktornya yang perlu kita perhatikan juga. Karena kita ingin memiliki kesehatan yang optimal, ya. Kalau kita mau memiliki kesehatan yang optimal, kita perlu memperhatikan 10 hukum kesehatan ini, gitu kan. Nggak bisa cuma salah satu, nggak bisa cuma pilih-pilih mana yang saya suka, mana yang saya tidak suka. Tapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan membantu kita supaya kita bisa melakukan 10 hukum kesehatan ini, sehingga kita boleh sehat, karena itu juga kerinduan Tuhan untuk masing-masing kita, ya. Tuhan nggak mau lihat kita sakit. Tuhan nggak mau lihat kita stres. Nggak mau Tuhan lihat kita depresi. Makanya kenapa Tuhan memberikan instruksi di Kejadian 1 ayat 29 bahwa makanan-makanan nabati adalah makanan yang terbaik bagi manusia. Ya, bukan makanan-makanan kemasan. Ya, itu bukan makanan, itu makanan buatan manusia, ya. Tapi Tuhan telah menciptakan makanan-makanan nabati yang seutuh mungkin, yang fresh. Karena Tuhan tahu dari awal itulah makanan yang terbaik buat kita manusia. Ya, ada juga ini penelitian dari Brazil. Mereka telah mencoba juga bagaimana orang-orang yang sudah memiliki depresi akhirnya diberikan pola makan yang sehat, ya, makanan-makanan yang tinggi akan sayur buah, makanan nabati. Ya, ketika mereka melakukan perubahan pola makan itu, sangat terlihat kemajuannya, ya. Jadi ini juga sangat bagus, ya, bukan hanya untuk pencegahan, tapi orang-orang yang sudah misalnya mengalami depresi, anxiety, dan lain-lain, sangat bagus untuk dicoba untuk meningkatkan asupan makanan nabati, mengurangi bahkan berhenti dari makanan-makanan kemasan, dari daging-dagingan, karena itu juga tidak memiliki serat, ya, yang sangat baik untuk bakteri usus kita. Nah, tapi memang disadari juga penelitian mengenai hubungan antara makanan dengan kesehatan mental itu baru di early stage, baru tahap-tahap permulaan, ya. Ini dari penelitian 2019 juga justru mengatakan bahwa penelitian, ya, orang-orang yang memiliki penyakit mental dan diintervensi oleh pola makan itu masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit. Jadi masih perlu banyak penelitian lagi supaya kita bisa mengerti lebih dalam. Tapi kita udah bisa tahu sedikit demi sedikit, ya. Titik terang itu sudah mulai ada. Dan kita bisa percaya bahwa pola makan yang Tuhan berikan ketika Tuhan menciptakan manusia itu adalah pola makan yang terbaik, yang tersehat. Tuhan yang menciptakan, Dia tahu luar dalam dari tubuh kita, dan Dia tahu yang terbaik, ya. Bensin yang terbaik buat tubuh kita. Jadi, kita review lagi pelajaran kita yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa ingat teman-teman, para pendengar sekalian, bahwa masing-masing kita ini memiliki banyak triliunan peliharaan di usus kita.
Ya, bakteri-bakteri usus kita, gut microbiota, gut microbiome, inilah peliharaan-peliharaan yang harus kita kasih makan. Kita kasih makan serat ya dengan makan ubi, talas, singkong, dan makanan Indonesia lainnya, pangan-pangan lokal. Mereka akan bersyukur, berterima kasih, kita kasih makan serat, mereka bisa hidup, dan mereka memberikan timbal balik yang baik sekali buat kita. Mereka juga memproduksi hormon serotonin, ya, yang akan mempengaruhi juga suasana mood hati kita, ya. Bukankah ini win-win solution kan? Kita boleh mendapatkan mood yang lebih baik, bakteri usus kita yang baik juga dikasih makan sama kita, ya. Ini win-win solution banget. Jadi, baik sekali untuk menjaga kesehatan bakteri usus kita juga, ya, dengan memberi banyak atau memperbanyak makan asupan serat, ya. Tapi, makanan sehat ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, terutama kalau misalnya kita sudah punya beberapa penyakit, dan penyakit itu membaik, bukankah itu juga suatu kebahagiaan yang luar biasa? Itu juga akan sangat mempengaruhi kesehatan mental kita, ya. Hindari processed food, kurangi makanan daging-daging, atau mungkin bisa berhenti juga. Ya, makanan nabati adalah makanan yang terbaik, sangat bisa juga mempengaruhi kesehatan mental. Dan kita nanti di episode-episode selanjutnya di program Hidup Sehat ini, kita juga akan terus mempelajari apa sih hubungan bakteri usus ini ya dengan penyakit jantung, dengan diabetes, hipertensi, karena sudah banyak juga penelitiannya yang sangat-sangat menarik, ya. Mungkin ini terlihat simpel ya dengan memperbanyak makan sayur buah, makanan-makanan nabati, dapat mempengaruhi banyak sekali aspek di kehidupan kita, ya, di badan kita. Tubuh kita akan berterima kasih ketika kita memberikan makanan yang memang terbaik untuk mereka, ya. Sangat baik karena semua dari kita ingin memiliki kualitas hidup yang baik. Ya, nggak ada yang mau sakit. Tuhan juga memiliki kerinduan yang sama. Baik, itu yang boleh saya bagikan hari ini. Semoga informasi yang sudah dibagikan boleh menjadi berkat, boleh membuka wawasan kita semua, semakin kagum dengan tubuh kita yang merupakan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan dari awal penciptaan. Baik, maka dari itu harapan saya semoga para pendengar boleh mempraktekannya dengan pertolongan Tuhan. Dan untuk menutup program hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami. Kami boleh belajar satu hal baru Tuhan, bahwa kami semua memiliki banyak peliharaan. Bakteri-bakteri di usus kita, gut microbiota ini, bila mana kita makan makanan yang benar, makanan-makanan nabati yang berserat tinggi, bakteri-bakteri usus kita ini boleh memproduksi hormon serotonin yang lebih banyak buat kita sehingga kita boleh memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira merupakan salah satu faktor kesehatan juga. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan instruksi-instruksi kesehatan, pengetahuan kesehatan bagi kami sehingga kami boleh memiliki kualitas hidup yang baik. Saya mau berdoa untuk kami semua, para pendengar, kiranya Tuhan lindungi kami, kiranya Tuhan berikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan bantu kami. Apapun masalah yang ada di hadapan kami, kiranya Tuhan bantu juga memberikan solusinya. Kami percaya dan mau berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan ada pada kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.
sehat, pilihan kita.